Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata aktivitas kepala lebih rendah itu jarang dilakukan oleh kita, Pak. Sangat jarang. Maka itu orang-orang yang rajin sujud, wah, efeknya luar biasa. Dia bisa apa? Pertama, mencegah penyakit Alzheimer, penyakit pikun. Apalagi sering sujud, terus sering hafal Quran. Wah, obat terbagus nih untuk pikun. Ya, ternyata ada penelitian orang yang sering menghafal Quran itu bisa mencegah dari kepikunan. Maka itu tips untuk mencegah biar nggak pikun adalah dengan menghafal Quran. Dan satu lagi adalah dengan memperbanyak sujud. Karena ternyata sujud ini menjadi salah satu aspek supaya distribusi makanan menuju otak menjadi lebih bagus. Orang yang matanya minus, saya coba dia sholat dengan melihat tempat sujud. Ketika berdiri tempat sujud, kecuali tahiyat ya, tahiyat harus melihat jari. Ketika berdiri dia tempat sujud, ketika sujud dia melihat tempat sujud, kemudian diri lagi, dekat jauh. Ini ternyata sangat bagus untuk melatih daya kontraksi lensa. Salah satu penyebab dari mata minus dan plus adalah kontraksi lensa yang nggak bagus. Nah, dengan sholat melihat tempat sujud itu akan melatih daya akomodasi relaksasi. Jadi kayak semacam alat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya eye bright, ya, alat untuk mengobati mata minus yang dia jauh dekat gitu. Ternyata sholat dengan melihat tempat sujud itu bagus untuk mencegah mata minus dan plus. Ketika sahur perbanyaklah makan apel, karena apel itu bisa mempertahankan kadar haus kita, bisa mempertahankan kadar glukosa kita, dan kita ketika berpuasa pun bisa menjadi lebih bertahan lebih lama karena ditahan oleh apel. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips yang baik buat kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk puasa kita menjadi lebih baik. Ketika kita puasa, otak kita diistirahatkan, metabolisme kita diistirahatkan, maka konsentrasi pemikiran menjadi lebih optimal. Oleh karena itu orang yang berpuasa bikin cerdas. Terus ditambah lagi penelitian lagi menunjukkan bahwa ternyata orang yang berpuasa kadar gula darahnya untuk penyakit diabetes menjadi menurun. Maka itu sangat direkomendasikan orang yang diabetes itu dianjurkan untuk berpuasa. Terus kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa berpuasa mampu menurunkan kadar LDL atau kolesterol buruk. Maka itu orang yang berpuasa sangat bagus untuk mengobati penyakit kolesterol. Selain itu juga penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpuasa mampu menurunkan lingkar pinggang dan lingkar pinggulnya. Oleh karena itu sangat bagus sekali untuk kita yang pengen diet berat badan kita. Oleh karena itu berpuasa bikin sehat. Selain itu juga ternyata berpuasa ini juga menyebabkan tubuh kita menjadi lebih bagus, usus kita menjadi lebih istirahat. Artinya puasa membuat kita menjadi sehat. Sangat rugilah orang-orang yang tidak melakukan puasa. Yang di sebelah sana normal, yang sebelah sini kanker. Jadi ibarat sel kanker itu adalah sel yang rakus, mulutnya banyak, buat. Kalau di sini bahasanya reseptor penangkap makanannya itu banyak. Ini gambarnya. Jadi sel kanker itu sel yang sangat rakus. Sekarang logik kita berpikir, ada satu orang rakus, ada satu orang nggak rakus. Kalau nggak dikasih makan, mana yang mati duluan? Yang rakus. Maka itu tips untuk pengobatan kanker dan pencegahan kanker adalah puasa. Pentingnya puasa. Karena ada penelitian, sel tikus yang dipuasakan, ternyata tikusnya sel kankernya tidak berkembang dibandingkan dengan tikus yang tidak dipuasakan. Jadi saran saya rajinlah puasa supaya nggak kena kanker. Maka itu kenapa di dunia kedokteran ada namanya 5-year survival rate, angka keberlangsungan hidup 5 tahun. Karena kenapa? Bisa kambuh lagi. Kenapa? Karena adanya bibit kanker yang disebut dengan kanker stem cell. Siapa yang bisa membunuh bibit kanker? Nah, sulit ini sampai sekarang. Nah, kebenaran teman saya penelitiannya tentang membunuh kanker stem cell. Ternyata ada satu tanaman obat yang bisa membunuh kanker stem cell. Tapi masih hanya 50%. Apa itu? Bapak Ibu tahu? Sambiloto.
Maka itu pentingnya konsumsi pahit-pahitan. Itu bisa menghambat kanker stem cell 50%. Ini real penelitiannya.